Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview tesis-tesis terbaik yang pernah ditulis umat manusia. Tesis-tesis yang ditulis lebih bagus daripada disertasi-disertasi. Yang pertama ini adalah a commentary on the Hujjat As-Siddiq of Nuruddin Ar-Raniri. Jadi ini adalah tinjauan-tinjauan filosofis daripada Syekh Naqib Alatas tentang karya daripada Nuruddin Ar-Raniri, yaitu Hujjatus Siddiq Lidaf il-Zindiq. Jadi buku ini adalah kajian atas karyanya Nuruddin Ar-Raniri. Jadi Nuruddin Ar-Raniri ini menulis kalau tidak salah sekitar 30 statement atau bisa dikatakan sekitar 30 paragraf begitu ya, tentang pandangan-pandangannya terhadap kajian-kajian filosofis, khususnya tentang tasawuf, khususnya tentang tasawuf falsafi. Jadi karya ini dikomentari oleh secara panjang lebar, secara analitis oleh Alatas begitu. Ini adalah tesis yang ditulis oleh Alatas di McGill ya kalau tidak salah. S2-nya Alatas itu di McGill, kemudian S3-nya itu di SOAS. Ini cukup tebal dan ini sangat fenomenal. Sayang sekali ya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun karya ini sudah sangat sulit ditemukan. Diterbitkan oleh Ministry of Culture Malaysia pada tahun 1986, tapi ini ditulis sekitar tahun 60-an ya kalau tidak salah. Bahkan dari terbitannya lebih duluan terbit disertasinya Alatas ya, The Mysticism of Hamzah Fansuri, itu terbit tahun 1975. Sementara ini adalah tesisnya terbit tahun 1986. Jadi Alatas ini adalah pakar tentang pemikiran Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Menjadi buku wajib bagi siapapun yang mengkaji tentang pemikiran Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian ada buku judulnya adalah Filsafat Jiwa. Ini ditulis oleh Cipta Bhaktigama. Filsafat Jiwa, Dialektika Filsafat Islam dan Filsafat Kontemporer. Ini mengkaji tentang filsafat Mario Bungo, yaitu seorang filsuf asal Argentina. Pemikiran tentang Mario Bungo ini tinjau dalam perspektif neo-Sadrian, yaitu para filsuf kontemporer abad 20 yang menjadi bagian dari filsuf Sadrian, seperti Tabatabai, kemudian ada Muhammad Taqi Misbah Yazdi, ada juga Jawadi Amuli, ada juga Murtada Mutahari ya, ada juga Hasan Zadeh Amuli. Filsafatnya Mario Bungo itu ditinjau dalam perspektif filsafat neo-Sadrian. Ini saya katakan sebagai sebuah tesis terbaik karena setiap pernyataan-pernyataannya itu, setiap pasal-pasal dalam kajiannya itu dibuat, kajian-kajiannya itu dibuatkan postulat dan teoremanya, sehingga kerangka berpikirnya sangat sistematik. Tapi ini buku yang tidak serta-merta mudah dipahami ya kalau kita tidak mempelajari filsafat terlebih dahulu secara lebih sistematis. Saya kira buku ini sangat susah juga didapatkan ya. Diterbitkan oleh Pustaka Sophia. Saya kira ini perlu diterbitkan kembali, khususnya bagi pengkaji filsafat. Kemudian ada buku yang berjudul Menggugat Manusia dalam Konstitusi, diterbitkan oleh Daniel Zuhron. Ini adalah tesis dipertahankan di ICAS Paramadina, membahas tentang bagaimana konsepsi filosofis tentang manusia secara ontologis, secara epistemologis, bagaimana manusia, konsep manusia ideal itu seperti apa, kemudian mengkaji tentang bagaimana konsep manusia dipahami dalam konstitusi. Jadi makanya disebut judulnya itu Menggugat Manusia dalam Konstitusi, artinya mengkaji konsep pemahaman makna daripada manusia yang ada dalam konstitusi, khususnya kajian filsafat atas Undang-Undang 1945 pasca amandemen.
Jadi dengan mengkaji hal ini, makna manusia itu dipahami secara filosofis yang kemudian dikaji dalam orientasi politik, hukum, perundang-undangan. Kemudian menawarkan tentang konsep filosofis tentang manusia berdasarkan pemahaman manusia secara filosofis. Kemudian ada buku Wahdatul Wujud, konsep kesatuan wujud antara hamba dan Tuhan, menurut Hamzah Fansuri, yang ditulis oleh Miswari MUD. Jadi buku ini juga merupakan tesis yang dipertahankan di IKES Paramadina, mengkaji tentang konsep wujud yang ada dalam salah satu prosanya Hamzah Fansuri, yaitu Asrar Al-Arifin. Jadi konsep wujud itu kalau tidak salah ada 12 kata yang mengatakan tentang wujud, dan ada beberapa kata tentang padanan wujud seperti maujud dan sebagainya. Jadi fokusnya adalah pada kata wujud, menganalisis kata tersebut secara filosofis, bagaimana kata itu diorientasikan oleh dimaksudkan oleh Hamzah Fansuri, sehingga karena kata wujud merupakan kata yang paling mendasar dalam kajian filsafat, maka dengan mengkaji orientasi kata wujud dari seorang pemikirnya, itu pemikir tasawuf falsafi Hamzah Fansuri ini, kita bisa mengetahui esensi daripada pemikirannya tentang ontologi. Jadi ontologi khususnya membahas tentang wujud. Jadi kata wujud yang dipahami oleh seorang pemikir, bila dianalisis maka kita dapat mengetahui jantung daripada pemikirannya, fondasi utama dari pemikiran seorang filosof. Buku ini diterbitkan oleh Basabasi pada 2018, ya, tesisnya diselesaikan pada 2013 akhir atau 2014 begitu. Kemudian ada satu lagi, yaitu tesis yang belum diterbitkan, sayang sekali ya. Kita perlu usaha dan modal juga untuk menerbitkan ini, karena ini sangat bagus untuk dilewatkan, yaitu Gerak Transsubstansial Jiwa dan Implikasinya terhadap Relasi Jiwa dan Tubuh dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Jadi buku ini mengkaji tentang bagaimana gerak substansi dalam filsafat Muladhara. Kemudian pertamanya itu mengkaji tentang bagaimana gerak dalam konsep Ibnu Sina, yang merupakan, kalau menurut Ibnu Sina itu yang bergerak adalah aksiden. Sementara oleh menurut Muladhara yang bergerak itu adalah substansi, sehingga pergerakan pada aksiden itu adalah terjadi karena substansi yang bergerak. Jadi dengan membahas bahwasanya substansilah yang bergerak oleh Muladhara itu, maka salah satu problem penting dalam filsafat, yaitu mencari hubungan antara jiwa dan jasad, itu menjadi tertuntaskan di tangan Muladhara. Artinya, misalnya dalam Ibnu Sina sendiri, ketika dia melakukan kajian analitis filosofis, hubungan antara jiwa dan jasad itu juga menjadi kurang memuaskan penjelasannya, karena Ibnu Sina fokus pada bagaimana kerangka filsafat Aristotelian bekerja. Nah, oleh Muladhara dilakukan sebuah reformulasi, yaitu yang bergerak adalah substansi. Oke, demikianlah buku-buku atau tesis-tesis yang ditulis dengan sangat baik. Sampai jumpa di pertemuan mendatang, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.